Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Bengkel Engineer. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana secara teknis ya, itu memblending atau mengoplos bahan bakar minyak bensin ya, yang belum lama kemarin rame di publik. Nah, pertama saya disclaimer dulu bahwa video ini tidak bermaksud untuk mengomentari aspek hukumnya, tapi pada video ini saya hanya membahas tentang dari sisi engineer, dari sisi teknisnya seperti apa. Jadi tidak ada kaitan dengan mengomentari tentang kasus hukum yang sedang berjalan. Nah, ini adalah kalau kita lihat di layar monitor ini. Nah, ini ada Pertamax ya, kemudian yang di Indonesia ada Shell Power, ada British Petroleum atau BP, kemudian ada Vivo. Nah, bagaimana kita bandingkan di antara BBM ini? Nah, berikut adalah Pertalite. Jadi Pertamina punya produk namanya RON 90, kemudian RON 92 namanya Pertamax, kemudian ada Pertamax Green RON 95 ya, yang baru, kemudian ada Turbo itu 98. Nah, BP sementara ini, ke depan kita tidak tahu, hanya memasarkan RON 92 yaitu dengan BP 92 dan BP 95, ini RON-nya. Kemudian Shell itu memasarkan produk Shell Super itu RON 92. RON itu apa? Itu research octane number ya, jadi bilangan oktan. Kemudian Shell V-Power itu RON 95, Shell V-Power Nitrous RON 98. Nah, yang unik di sini ini ada Vivo ya, itu dia memasarkan produk Revo 90, karena kalau produk ini head to headnya dengan Pertalite. Nah, sedangkan Pertalite ini disubsidi, pasti ini lebih mahal. Nanti kita akan lihat pada video selanjutnya ya. Ada Revo 92, kemudian ada Revo 95. Nah, yang rame itu adalah, yang dipermasalahkan itu adalah bensin bersubsidi, karena itu dioplos, karena pasti dioplos bensin bersubsidi. Dan pembuatan BBM juga dioplos ya. Nah, kemudian itu ada warna-warnanya, itu diatur warna-warnanya ya, supaya tidak membingungkan. Jadi itu Pertamax Turbo itu warnanya merah, kemudian Pertamax 92 itu warnanya, atau RON 92 itu warnanya biru, kemudian RON 90 itu warna hijau. Nah, ini kita lanjutkan tentang warna-warna BBM ini, diatur supaya identifikasi ya. Ya, dengan melihat warna orang sudah tahu bahwa ini tidak boleh ketukar. Dan Revo 95 atau RON 95 itu warnanya kuning. Kalau dulu warna kuning dipakai untuk premium, dan premium sudah tidak ada ya, bensin premium. Jadi sekarang warna kuning dipakai untuk RON 95. Nah, ini adalah produk bahan bakar minyak bensin yang dijual di pasaran Pertamina, ada Shell, ada BP, ada Vivo. Nah, ini coba kita lihat, ini harga Maret 2025, ini di bulan puasa ini ya. Itu RON 90 tuh harganya 10.000. Nah, tidak jual, Vivo jual 13.350. Pasti beda, karena kalau Pertamina disubsidi pemerintah, ini tidak disubsidi. Apakah speknya sama? Sama, karena karena spek ini diatur oleh pemerintah, diatur oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, supaya tidak main-main ya asal spek itu. Jadi diatur. Speknya sama nggak? Ini sama speknya itu. Nah, selisih harga Pertalite dengan Revo 90 itu 3.390. Kurang lebih subsidi pemerintah ya, yang diberikan kepada masyarakat itu adalah Rp3.390 per liter gitu. Jadi harga subsidi. Nah, bagaimana dengan RON 90? Apakah di pasar internal dioplos? Diosplos gitu. Pasti dioplos kalau RON 90 ya. Nanti kita akan lihat pada penjelasan video di selanjutnya.
Nah ini kembali lagi warna-warna ya dari BBM ya, bensin sama warnanya, mau Shell, mau BP, mau Vivo. Kalau RON-nya 98 ya merah pasti gitu, karena itu diatur. Selanjutnya, nah ini kenapa kok bensin dioplos? Kalau kita lihat, kita kembali lagi ke spesifikasi ya, ini ada 90, 92, 95, 98. Pertanyaannya, kalau ada 93, 94 itu masuk kemana? Itu pertanyaan. 96, 97 masuk kemana? Sedangkan yang diatur itu adalah memang itu diatur adalah minimum research octane number, itu RON-nya. Nah, dengan dasar seperti itu punya kelonggaran untuk memblending, mengoplos BBM supaya RON-nya sesuai dengan spesifikasi yang diatur oleh pemerintah. Karena produk BBM itu yang digunakan masyarakat luas pasti diatur oleh pemerintah. Nanti di video selanjutnya akan saya tunjukkan surat keputusan ya dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas. Nah, untuk mendapatkan ini itu orang produk semua ya, mau Pertamina, ini Vivo, itu melakukan blending untuk mendapatkan RON yang karena gini, kilang minyak itu memproduksi bensin atau solar atau bahan bakar minyak. Nah itu tidak bisa terpatok kemudian harus RON 95 misalnya di kilangnya ya, nggak bisa, karena tergantung juga minyak mentahnya, sumber minyak mentahnya itu seperti apa itu. Nah kalau itu itu kan nggak mungkin produk BBM di reject, pasti dibuat, dicampur sesuai dengan kondisi pasar. Itulah makanya ada RON 90, 92, 95, 98. Itu karena produk kilang itu bisa berbeda dan bisa berubah sesuai dengan feed minyak mentah yang diproses di dalam kilang minyak itu ya. Nah, ini seperti grafik ini ya. Di sini nafta ada HOMC namanya. Ini produk dari kilang minyak. HOMC itu high octane mogas komponen, yaitu mulai RON 92, 95, 93, 94, 95 sampai 98 sampai 100 ya. Ini high octane mogas komponen. Tapi ada produk distilasi paling atas itu adalah nafta namanya. Ini RON-nya rendah. Jadi kalau ada penjelasan di luar sana yang menjelaskan bahwa nafta itu oktannya tinggi, itu keliru, itu tidak memahami tingkat distilasi bahan bakar minyak ya. Jadi nafta ini di atas posisinya itu udah mendekati gas ini nafta ya. Jadi dia rendah, karbonnya sedikit ya, makanya dia rendah oktan numbernya. Nah itu nanti kita akan jelaskan ya, mungkin pada video selanjutnya bagaimana tentang distilasi produk kilang untuk BBM ini ya. Jadi ini ada nafta itu rendah, ini bisa 70, 50 ya. Jadi ini 87 nih kira-kira patokan ininya ya, 87 oktan numbernya, RON-nya itu. Nah, di bawah sini ada 70, 50. Itu yang di blending menjadikan pertalite ya. Nafta ini. Karena nafta ini bahan bakar. Tetapi nafta juga adalah untuk produksi untuk feedstock petrokimia. Jadi Chandra Asri, kemudian ada beberapa petrokimia di Cilegon itu menggunakan bahan bakunya itu adalah nafta. Di cracking rantainya, dipecah rantai karbonnya, kemudian menjadi turunan-turunan produk yang banyak ya untuk produk petrokimia. Itu adalah nafta. Jadi harganya juga bersaing dengan harga bahan bakar. Kalau kita lihat di kurva sebelah ini, di sini ada kurva harga dari gasolin ya, dari bensin ini. Kemudian di bawah ini adalah harga nafta. Jadi ada harga nafta dengan harga bensin itu deket-deketan, tapi pasti lebih murah ya. Karena secara energi juga dia lebih rendah. Nah, kenapa kok di blending dengan nafta? Ya, karena tadi supaya subsidinya rendah. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini ada subsidi. Subsidi ini harus ditanggung pemerintah sekian juta liter, sekian
per tahun ya. Itu. Jadi berapa triliun tuh per tahun untuk menanggung subsidi. Ya. Nah, supaya subsidinya tidak terlalu banyak, dikeluarkanlah produk RON 90. Itu produk RON 90 ini disubsidi. Yang ini tidak ada subsidi nih, makanya harganya mirip-mirip kalau kita lihat nih. Mau BP, mau Shell, mau Vivo, Pertamina itu harganya mirip-mirip, nggak beda jauh. Tapi begitu RON 90 itu harganya jauh karena ini disubsidi. Ya. Jadi bahan bakar RON 90 itu adalah campuran antara gasol, antara HOMC dengan nafta. Nafta itu rendah tadi, oktan numbernya. Ini oktan numbernya tinggi. Bagaimana caranya? Ya dioplos itu. Dioplos itu di blending, bahasa kerennya itu. Sebenarnya dioplos, dicampur, sederhana prosesnya. Itu. Nanti kita akan jelaskan pada video selanjutnya ya. Nah, bagaimana cara mengoplosnya? Itu juga proses sederhana, tidak seperti kilang minyak, seperti distilasi itu ada termodinamika dari hidrokarbon ya. Ini cuman mencampur. Jadi misalnya ini adalah HOMC ini nafta, kemudian dicampur ya. Lewat blending, di blending bisa lewat inline blending ya, lewat static mixer. Jadi ada 1, 2, 3, ada valve. Kemudian bukaannya itu diatur oleh control system. Jadi valve itu bisa buka. Nanti ada flow meternya, berapa kubik per hour-nya. Nah itu berapa campurannya, presentasinya itu adalah dikontrol ya. Kemudian di sini adalah analisanya, apa yang dianalisa itu RON-nya misalnya, kemudian rate vapor pressure-nya itu. Jadi sederhana prosesnya ya, tidak seperti petrochemical ada ngomong termodinamika, heat transfer segala macam, dan tidak ada reaksi kimia apa-apa. Itu cuma mencampur antara dua komponen yang berbeda. Tadi sudah dijelaskan komponennya adalah HOMC, itu high octane monogas komponen ya, dan nafta itu dengan nafta ya. Jadi nafta ini ada 50, 70, 65 macam-macam ya, rendah. Ini produk kilang juga. Ini ada oktan ya, gasoline, HOMC, high octane monogas komponen. Nah, jadi peredaran BBM itu tidak sembarangan, diatur oleh pemerintah ya. Ini adalah contohnya RON 95. Ini adalah keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Jadi ada spesifikasi RON 95 yang harus dipenuhi oleh pemilik suplai pom bensin seperti Shell, BP, Vivo, dan Pertamina. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, dan uji tesnya juga ditentukan menggunakan ASTM ya, American Society for Testing Material, metode ujinya ya. Terus ada metode uji lain dengan UP, ICPS ya. Kemudian itu. Nah, ini adalah salah satu contoh spesifikasi BBM diatur oleh pemerintah. Kemudian ditambah aditifnya. Nah, itu aditifnya beda-beda. Itu yang membedakan antara, kalau RON-nya sama, itu harus mengikuti semua ketentuan ini. Mau Shell, mau BP, mau Vivo, mau Pertamina, semua wajib mengikuti spesifikasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas. Gitu. Tetapi aditif bisa berbeda. Tetapi aditif juga diatur. Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin, ya, tidak menambah kerak gitu. Jadi aditif biasanya itu adalah untuk semacam sejenis kayak deterjen, tujuannya adalah untuk membersihkan fuel injector atau intake valve ya, untuk mencegah deposit kerak ya, terus memperbaiki izin performance ya. Jadi itu adalah aditif yang ditambahkan di dalam bahan bakar ya, dalam bensin. Caranya gimana ya, diaduk tadi bareng ya, di blending ya, dioplos itu dengan aditif ini. Nah, itu yang membedakan spek-spek dari bahan bakar minyak yang ada di pasar itu adalah aditif. Kalau spesifikasi wajib mengikuti ini. RON 90 ya misalnya minimal 90, RON 95 minimal 95. Dan harus tesnya ini, dan juga pemerintah punya laboratorium tersendiri untuk
untuk ngetes ya yang ada di pasaran. Itu Primigas itu mengecek itu yang ada di pasar apakah sudah sesuai ya dengan spesifikasi yang dilakukan pemerintah gitu. Secara periodik akan melakukan cek. Nah, kemudian suatu produk juga pasti akan mengeluarkan material safety data sheet ya. Jadi Pertamina itu mengeluarkan bahwa gasolin 92 itu. Gasolin 88 dulu premium masih ada ya. Kemudian premium dihapus. Nah, ini ada yaitu untuk safety-nya. Bagaimana vapor pressure-nya, bagaimana flash point-nya, mudah terbakar titik berapa derajat itu diinformasikan ya. Di namanya material safety data sheet. Nah, ini kalau kita lihat ya, kilang itu ada banyak, ada beberapa lokasi, ada Pelaju, ada Cilacap, Balikpapan, Dumai, ya, ada Balongan juga itu. Nah, dan Balikpapan tuh sekarang lagi dibangun dengan kapasitas besar ya, karena bensin itu adalah sebagian besar tuh impor masih. Ya. Jadi kalau dibilang spesifikasi Shell, BP, jangan-jangan itu Pertamina impornya itu ke Singapura itu juga dari kilangnya Shell. Jadi spesifikasi Shell dan spesifikasi Pertamina itu tidak sama itu. Secara HOMC ya, itu orang 92, 95, 98 tuh sama. Itu. Hanya aditifnya tadi yang berbeda. Bisa berbeda aditifnya, bisa juga sama itu. Tetapi karena masih impor itu bisa jadi mau Vivo, mau BP, mau Shell ya itu mengimpor dari Singapura ya. Itu dari kilang yang sama, bisa jadi itu. Karena Indonesia pun BBM masih impor. Nah, ini adalah contoh nafta produk dari kilang ya, kilang Pelaju, kilang Cilacap, kilang Balikpapan, kilang Dumai. Nah, spek nafta itu juga berbeda-beda. Jadi jangan dipaksain sama ya. Harus sama enggak juga. Ya, tadi di dalam minyak bumi juga itu bisa berbeda spesifikasinya, operasinya juga bisa berbeda ya tiap-tiap kilang, sehingga produknya juga bisa berbeda-beda nafta itu. Nah, itulah makanya ada rujukan spek tertentu supaya sama BBM itu ya. Gitu. Nah, nafta ini juga sebagai bahan, di samping sebagai bahan bakar ya, juga untuk feedstock petrochemical. Tadi sudah saya jelaskan ya, itu seperti Chandra Asih, kemudian saya lupa ya, ada beberapa pabrik petrokimia itu feedstocknya itu, bahan bakunya itu dari nafta. Bagaimana proses di petrokimia itu nanti nafta di cracking, rantainya pecah dan sebagainya dan seterusnya ya. Nah, ini juga produk kilang dalam negeri nih, ada yang HOMC 92 ini contoh ya, spesifikasi dari produk kilang ya, dalam negeri HOMC 92 ini non subsidi ya, yang 90 yang disubsidi makanya dicampur nafta produk subsidinya supaya subsidinya tidak terlalu besar. Nah, kemudian sifat utama dari bahan bakar ya, itu memang pertama itu adalah oktan number, tetapi juga harus dilihat juga itu dari rate vapor pressure-nya, dari distilasinya, dari density-nya, berat jenisnya ya, itu dipertimbangkan juga ya. Kemudian bagaimana tesnya juga sudah distandarkan, standar internasional ya, menggunakan ASTM, American Society for Testing Material ya. Jadi ada ASMD sekian, ASMD sekian, ASMD sekian ya. Jadi tesnya juga harus mengikuti standar, sampelnya harus begini, kondisinya begini dan sebagainya, itu adalah diatur di dalam protokol American Society for Testing Material. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa membuat bahan bakar itu juga dioplos, terutama Pertalite ya, atau RON 90. Bagaimana Pertalite apakah dioplos? Dioplos. Bagaimana dengan RON 90-nya Vivo? Dioplos juga, itu oplosan. Kenapa? Ya karena yang paling masuk akal itu dan itu apa? Kalau HOMC itu adalah di atas 92, sedangkan untuk mendapatkan RON 90 itu kan harus dioplos dengan RON yang lebih rendah, yaitu dengan nafta tadi ya.
Bagaimana rumus oplosannya? Ini adalah rumus oplosan, rumus blending. Itu sederhana rumusnya, yaitu product blending itu sigma VI PI ya. VI itu adalah fraksi mol untuk komponen blending, properties komponen blending. Jadi ada fraksi volume ya, V-nya itu, P-nya itu properties. Properties itu ya ini. Ada RON, ada distilasi, ada rate vapor, ada density ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan bagaimana campurannya itu ya sederhana, karena rumusnya cuma bagaimana mencampur ya, mengoplos antara bahan bakar satu dengan bahan bakar yang lain, bahan bakar yang RON-nya lebih rendah dengan bahan bakar yang lebih tinggi, supaya yang rendah ini bisa naik menjadikan produk RON yang lebih tinggi. Ini contoh ya. Ini nafta nih RON-nya 50, kemudian HOMC RON-nya 97, high octane gas komponen ya. Jadi ini campuran ya. Kita mau bikin misalnya 90 RON-nya nih, pertalit. Bagaimana caranya itu mencampur? Jadi yang paling penting itu adalah bilangan oktan. Ini paling penting patokan, karena ini sangat mempengaruhi tentang sistem pembakaran ya, combustion engine. Itu adalah di RON. Tetapi distilasi juga dilihat, residunya dilihat, tekanan uap dilihat ya. Ada parameter-parameternya itu. Jadi ini contoh 50 sama 97 ya. Nah, bagaimana untuk mengoplosnya, memblendingnya? Di blending sederhana. Kalau di fasilitas terminal BBM itu ada tangki-tangki besar. Kemudian ada inline blending, kemudian masuk ke dalam ini tangki penampung produknya ya itu. Tetapi kembali lagi ke rumus yang tadi ya. Misalnya kita mau memproduksi 90, kemudian nafta 50, kemudian 97. Berapa sih volume untuk nafta, berapa volume untuk HOMC supaya menghasilkan produk dengan RON 90? Perlu diketahui Pak, naftanya itu adalah punya RON 50, HOMC itu 97. Ini cuma dengan Excel ya, dengan Goalseek itu akan mudah ya untuk mendapatkan menghitungnya ini. Jadi kalau kita lihat sederhananya ya, ini kalau mungkin di laboratorium ini ada nafta, masukin, kemudian ya tentunya dengan peralatan standar laboratorium ya. Ini hanya supaya kita imajinasinya gampang. Ini ada apa? HOMC masuk ya, kemudian di blending, ini menghasilkan RON tertentu ya. Jadi RON 90 tadi menghasilkan RON 90. Nah, di dalam terminal, nah ini perlu saya jelaskan. Ada yang bilang bahwa proses pengoplosan itu harus dikilang. Tidak. Ya, itu keliru itu. Tidak karena tadi prinsip memblending itu tadi, karena sederhana, tidak ada reaksi kimia dan cuma ada tangki. Ini adalah semua field terminal bisa dilengkapi ya untuk melakukan proses blending. Semua field terminal kalau dibangun fasilitas ini ya bisa, karena prosesnya cuma mencampur. Nah, balik lagi, nah ini adalah bagaimana mencampurnya ya. Ini volumenya itu 14,89%, ini 85,11%. Artinya apa? Kalau kita ada 1000 liter, ya, butuh 1000 liter produk, maka ini adalah 148,9 liter. Ini 851,1 liter. Dicampurlah menjadi 1000 liter produk dengan RON 90, ya, dengan nafta 50 dan 97. Itu rumus sederhananya, karena rumusnya juga sederhana, cuma rumus campuran ya. Ini ada lagi, bagaimana kalau naftanya 70, bagaimana kalau 97. Misalnya ini premium ya, ini 88 ya. Kalau zaman dulu masih ada BBM premium 88. Itu sudah ditinggalkan ya, karena lebih jelek ya kualitasnya. Ya Pak, karena RON-nya lebih rendah, pasti itu untuk combustion engine juga tidak lebih baik ya gitu. Nah, ini contoh ya, contoh. Jadi misalnya ini adalah 90
70 ya. Ini contoh. Ini bagaimana? Misalnya saya mau ganti ini adalah menjadi 92 ya. Ini 92. Tadi menggunakan rumus tadi ya. Nah, kita langsung lari ke data ya. What if analysis, goal seek ya. Ini pengennya berapa? 92. Ini 92. Kemudian mana yang mau diganti? Ya. Saya mau ganti ininya nih. Jumlah volume satunya berapa? Itu. Nah, dia ngatur sendiri tuh. Ini berubah lagi nih. Berubah sendiri. Ini dengan goal seek itu akan lebih mudah. Demikian video kali ini tentang penjelasan ya bagaimana memblending, mengoplos bahan bakar ya.